Oke, risk and return, kita lagi mau ngomongin risiko dan return di ketika kita melakukan investasi di pasar modal, gitu. Nah, ada dua prinsip keuangan yang relate sama materi risk and return ini, bahwa ada trade-off antara risk dengan return. Kalau kamu pengen return yang tinggi, maka risikonya adalah risikonya juga akan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau dapat return tinggi, maka risikonya juga akan tinggi gitu. Kemudian market price reflect information, bahwa harga saham yang ada di pasar itu merupakan cerminan dari informasi mengenai kondisi perusahaan. Jadi market price reflect information. Harga saham itu merefleksikan informasi gitu. Nah, ada realized return. Realized return or cash return itu mengukur gain atau loss, kerugian atau untung yang diperoleh dari suatu investasi. Misalnya kamu investasi di Apple, satu lembar saham Apple, atau ini kode dagangnya EEPL, di harga $95. Kemudian kamu jual di tahun berikutnya di harga 115 gitu. Perusahaan si Apple ini nggak bayar dividen selama periode tersebut. Berarti cash return dari investasi ini berapa? Ya udah tinggal dikurangi aja. Ending price itu pas kamu jual harganya berapa? Satu lembar Apple itu 115 ya. Kemudian beginning price-nya 95 kan? Berarti 115 dikurang 95. Hasilnya cash return-nya $20. Kan tidak ada cash return ini, jadi ketika kamu investasi saham, yang kamu peroleh adalah capital gain dan dividen. Nah, di sini dibilang bahwa si Apple ini tidak bayar dividen. Didn't pay any dividend. Berarti tidak ada return berupa dividen. Berarti return-nya cuma apa? Cuma capital gain. Capital gain itu dari mana, Bu? Dari selisih harga jual dengan harga beli. Dia jual di harga 115, belinya di harga 95. Berarti kan ada selisih ya. Dia untung nih pada saat jual harganya lebih mahal. Selisihnya berapa? 20. Nah, dari dividen dia nggak dapat return. Returnnya 0. Gitu. Jadi cash return ini adalah dari dividen dan dari capital gain. Capital gain itu dari selisih harga jual dengan harga beli. Itu. Ini masih mudah ya, masih bisa difahami ya, cuma dari penambahan dan pengurangan aja rumusnya. Jadi yang harus kamu pahami bahwa ketika kamu beli saham, yang kamu peroleh itu adalah dividen dan capital gain. Oh, capital gain ya. Ini. Nah, kemudian ada rate of return. Rate of return yang dalam bentuk percentage. Percentage ini persentasi. Jadi kan kalau tadi ini bentuknya adalah nominal ya, bukan persentasi. Nah, kalau dalam bentuk persentasi berarti rumusnya adalah sebagai berikut. Ending price-nya tadi berapa? 115. Kemudian dia bagi dividen nggak? Nggak ada. 0. Beginning price-nya berapa tadi? 95. Dibagi dengan beginning price-nya 95. Berarti bentuknya nanti akan jadi apa? Percentage. Dapatnya 21,5%. Berarti $20 ini sama dengan kalau dipersentasikan 21,5%. Mudah ya, masih bisa dipahami. Oke, ini adalah contoh penghitungan return nih. Untuk masing-masing perusahaan, ada perusahaan A, perusahaan B, kemudian ada Duke Energy, Emerson Electric, Sears Holding, Walmart.
Ini harga saham awalnya. Ini harga saham akhirnya. Jadi ini harga sahamnya, stock price ini pas awal, ini pas akhir. Kemudian ada yang bagiin dividen nih. Ternyata si Juk Company bagiin dividen. Emerson juga bagiin dividen. Terus Sears Holding nggak bagiin dividen. Terus Walmart bagiin dividen. Berarti cash-nya tinggal ditambahkan. Ini yang beginning ditambah yang yang ending ditambah yang dividen dikurangi dengan beginning. Berarti kalau yang ini 3,3 ditambah 79,63 dikurangi 77. Hasilnya 5,7. Jadi 79,63 ditambah 3,3 dikurangi 77,23. Hasilnya 5,7. Nah, 7,4 dari mana, Bu? Tadi dari ini ending 79,63 ditambah 3,3 dikurang 77,23 dibagi 77,23. Hasilnya 7,4%. Ini caranya sama ya yang ini. Yang kalau ngitung dalam bentuk percentage. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, sudah bisa dipahami ya? Masih mudah. Sekarang kita mau ngitung investors realized return dari investasi di common stock. Yang pertama adalah cash dollar return atau cash return, yang kedua adalah rate of return. Tadi rumusnya masih sama, kalau yang dolar dalam bentuk dolar ending price ditambah dividen dikurangi beginning price. Ini yang kalau dalam bentuk dolar. Kalau return dalam bentuk percentage, cash return itu sama dengan atau rate of return sama dengan harga jual ditambah dividen dikurangi harga beli dibagi harga beli. Ini rumusnya sama kayak yang depan tadi. Ini rumusnya. Nah, ada expected return. Kalau expected return berarti ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak terjadi kan? Berarti ada possible-nya, possible return. Ada kemungkinan return itu kejadian, ada kemungkinan tidak kejadian gitu. Ada probability, ada unsur probability di sini. Makanya kalau expected return ngitungnya dikali dengan probabilitas gitu. Dikali dengan probabilitas. Rumusnya adalah kalau expected return sama dengan rate of return 1 dikali dengan probability yang 1 ditambah rate of return yang 2 dikali dengan probability yang 2 dan seterusnya. Contohnya, misalnya di sini ada kondisi perekonomian, resesi, kemudian yang moderate growth, pertumbuhan yang moderat, kemudian yang strong growth, kalau perusahaan tumbuhnya sangat kuat, itu ini adalah probabilitasnya. Totalnya itu pasti 100. 20 tambah 30 tambah 50 totalnya pasti 100. Nah, kalau kondisi resesi, si perusahaan ini harga sahamnya itu 9.000. Kalau kondisi moderate growth, harga sahamnya 11.200. Kalau kondisi strong growth, harga sahamnya 10.000. Nah, beginning price of stock-nya itu 1.000 kalau kondisi resesi. Kalau kondisi moderate growth, dia beginning price of stock-nya 1.200. Ini minus 1.000 ya, sorry. Kalau dibuka kurung berarti minus 1.000. Kalau strong growth, dia beginning of stock price-nya 2.200. Nah,
Kalau kamu mau ngitung cash return dari investasi yang kamu lakukan adalah dari yang end of year, harga akhir ya. Jadi harga saham di akhir tahun itu 9.000 dikurangi dengan ini, harga saham yang di awal. Jadi C dikurangi D. Ini cash return from your investment. Ini karena ini harusnya ini ya, cash return from your investment berarti kan misalnya harga sahamnya 1.000, ini salah nih. Ini bukunya misalnya ini harganya 1.000 ya, berarti harusnya ini cash return-nya 9.000 kurang 1.000, berarti ini 8.000. Nah, ini kalau misalnya harga awal sahamnya 1.200, ini harga akhir sahamnya, harga jualnya 11.200, berarti 11.200 dikurangi 1.200, harusnya ini 10.000. Nih. Oh, ini nih. Ini ya. Ini 10.000. Terus ini 10.000 dikurangi 2.200 ya harganya. Berarti ini harusnya ini ya. 10.000 dikurangi 2.200 hasilnya 7.800 nih. Kemudian ini 9.000 dikurangi 1.000. Harga sahamnya kan awal 1.000, berarti 8.000. Ini 10.000. Nah, baru dikali dengan probability. Kemarin memang ada koreksi ya untuk buku statement ini. Sorry, saya buka dari buku yang lain dulu deh. Yang mudah kalian pahami ya. Ini sebenarnya bukunya mudah difahami, cuma memang kadang suka ada beberapa typo. Kemarin saya juga baru bahas tuh sama dosen yang lain, memang suka ada beberapa typo di bukunya statement ini. Kita pakai bukunya Brigham aja. Nah ini gampang banget. Kamu pasti memahaminya tuh cepet ya. Misalnya nih, ada beberapa saham dengan beberapa probabilitas kondisi ekonomi. Misalnya tadi kan kondisi resesi, below average, average, above average, boom. Ini adalah kondisi-kondisi ekonomi. Terus ada beberapa pilihan investasi, ada Treasury bill, ada Alta, ada repo, AMPOM, ada market ya. Ini market MP, ini market. Nah, kita udah ngitung nih rate of return-nya masing-masing 8%, kemudian minus 22%, 28%, 10%, minus 13%. Ini adalah return-nya dari masing-masing instrumen investasi. Probabilitas ini pasti 1 ya. 0,1 tambah 0,2 tambah 0,4 tambah 0,2 dan seterusnya pasti 1. Cara ngitung return-nya ini gampang banget. Tinggal kamu kali aja. 8 kali 0,1 untuk tabel ya. 8 kali 0,2, 8 kali 0,4, 8 kali 0,2, 8 kali 0,1. Nah, ini. Jadi kamu untuk Alta, kamu dapat angka 17,4%. Ini untuk expected rate of return-nya.
gitu. Jadi tinggal kamu kali aja tadi rate of return yang percentage tadi dikali dengan probabilitas, itu kamu udah dapet angka expected return. Nah, kamu akan dapat angka untuk expected return untuk semuanya, ALTA, market, IM Fund, T-bill, sama repo-man. Kemudian itu tadi untuk return-nya. Kemudian untuk mengukur risikonya pakai apa, Bu? Pakai standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah akar dari variance. Akar dari varian sama dengan return dikurangi expected return di pangkat 2 dikali probabilitas. Berarti tadi untuk ALTA misalnya ini tadi kan return-nya RI-nya berapa? 22% ya. RI-nya ALTA ini tadi 22%. Dikurangi dengan expected return-nya. Expected return-nya tadi berapa? 17,4%. Kemudian dikuadratin untuk semua kondisi perekonomian, baik itu booming, kemudian krisis, resesi dan semuanya pokoknya, semua kondisi perekonomian. Jadinya begini, minus 22 dikurangi 17,4% dikuadratin dikali kondisi resesi, probabilitas kondisi resesi. Kemudian yang berikutnya ini juga minus 22 ya. Sorry, pas kondisi yang bukan resesi berapa? Minus 2%, yang below average. Yang below average ini minus 2%, dikurangi 17,4% dikuadratin dikali probabilitas below average 0,2. Yang berikutnya 20%, ini berarti rate of return kondisi apa nih? 20%. Kondisi average, kondisi average 20% dikurangi 17,4% dikuadratin dikali dengan 0,4. Selanjutnya juga 35% dikurangi 17,4% dikuadratin dikali 0,2. Yang selanjutnya 50% dikurangi 17,4% dikali 0,1 di akar. Dikuadratin di akar, dikali probabilitas kemudian di akar ya. Ini semuanya ditotal dulu kemudian di akar kamu dapat 20%. Nah, kamu bisa bandingin nih T-bills, ALTA, repo, AM Fund sama market. Treasury bills tadi treasury bills ini kan surat utang negara ya. Kalau surat utang negara ini kan dia dijamin ya sama negara ya. Jadi dia lebih lebih aman sehingga tingkat bunganya itu risikonya itu lebih rendah dibandingkan yang lain. Ini 0% doang. ALTA 20%, risikonya repo 13,4%, AM Fund 18,8%, market 15,3%. Gitu. Kita bisa lihat di sini yang paling tinggi itu return-nya adalah dari sisi rate of return-nya paling tinggi apa? ALTA ya. Return-nya paling tinggi ALTA. Yang paling rendah return-nya repo. Tapi kalau dari sisi risiko, yang paling tinggi risikonya adalah ALTA juga. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kau pengen dapat return yang besar, pasti akan menempel dengan return itu adalah risiko yang besar juga. Si ALTA ini risikonya paling besar dibandingkan yang lain. Gitu. Nah, tadi standar deviasi itu untuk mengukur resiko. Nah, kan jadi kita dapat angka ini ya, expected return sama risiko. Kalau misalnya kamu tipe orang yang suka risiko, tapi karena kamu mengharapkan return yang besar, kamu akan memilih yang return-nya paling besar kan. Jadi kalau misalnya kamu orang yang serakah gitu ya, bukan serakah sih, maksudnya yang orientasi benar-benar return gitu, kamu pasti akan pilih ini. Karena dia yang return-nya paling besar. Tapi kalau misalnya kamu tipe yang nggak suka ngambil resiko, nggak apa-apa return-nya sedang-sedang aja, tapi risikonya paling kecil, kamu pasti pilih yang ini, karena risikonya paling kecil. Tapi kalau kamu tipe yang moderat, tipe yang ya udah yang sedang-sedang aja, tapi risikonya yang profitnya lumayan, tapi risikonya nggak terlalu besar gitu. Maka kamu akan membandingkan antara return dengan risk. Tinggal dibagi aja jadinya.
tinggal dibagi menggunakan rumus coefficient of variation. Coefficient of variation rumusnya adalah expected return dibagi dengan standar deviasi. Expected return-nya berapa atau sebaliknya ya. Ini sebenarnya bisa standar deviasi dibandingkan dengan expected return, tinggal kamu mana orientasinya. Misalnya kita mau pakai CV ya, coefficient of variation itu sama dengan expected return dibandingkan dengan risk. Kalau dibandingkan dengan risk, itu berarti kamu akan pilih yang mana? Kalau expected return berarti kan yang kita pengennya yang besar ya, berarti kamu akan pilih yang semakin besar expected return-nya ketika dibandingkan dengan risk. Tapi kalau kamu pakai rumus CV, risk, ini bisa ya dipakai dua-duanya, tergantung preferensi kamu, tapi penggunaannya harus sesuai. Ini kan kalau misalnya kamu pakai rumus expected risiko dibandingkan expected return, berarti yang kamu pengen adalah risikonya yang paling kecil, gitu. Jadi kalau ini dibagi ini, kamu akan pilih yang expected return-nya paling besar karena nilai EP-nya lebih besar daripada risikonya. Kalau di sini kamu akan pilih yang paling kecil karena kamu pilih yang risiko dibandingkan expected return-nya lebih kecil, gitu. Jadi tergantung ini rumusnya mau pakai yang mana. Kalau di buku ini bisa dua-duanya dipakai ya. Kalau di buku ini dia pakai rumus, ini kebalik juga nih rumusnya. Expected return dibagi standard deviation. Kalau expected return bagi standard deviation kan 17,4 dibagi 20 ya. Ini 20 dibagi 17,4. Tapi kalau misalnya pakai angka ini, 20 dibagi 17,4 berarti dia membandingkan antara risiko dengan return. Kalau risiko dengan return kita pilih yang mana? Yang paling kecil nilainya. Yang paling kecil nilainya yang ini, karena dia risiko dibandingkan return-nya paling kecil. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pilih yang apa namanya? Kalau ini kan benar-benar aman ya, nggak ada risikonya. Atau pilih yang ini. Kalau ini market sih. Kalau market itu pasti sama. Yang ini, Alta. Karena Alta ternyata risiko dibandingkan dengan expected return-nya ini relatif lebih kecil dibandingkan AM Form maupun repo. Gitu. Jadi dia perbandingan antara risiko dengan expected return-nya lebih kecil. Tapi paling kecil tetap T-bills. T-bills ini surat utang negara pasti nggak ada risikonya lah. Ini paling aman. Gitu. Nah, ini tadi ya CV-nya kita dapat dari sini, kalau ini kan pasar pasti 1. Terus Alta CV-nya 1,1, M-Form 1,4, T-bills 0, Repomen 7,9. Kalau saya sebagai tipe yang nggak suka ngambil resiko, saya pasti ambil ini. Tapi kalau yang suka return, orientasinya lebih ke return, tapi dia juga mempertimbangkan risiko, dia ngambil ini, Alta. Karena ini yang paling kecil ya, risiko dibandingkan return-nya. Gitu. Nah, tadi udah mengukur risiko dan return untuk portofolio. Sekarang risiko dan return, individual atau single asset. Sekarang kita masuk ke risiko dan return untuk yang gimana sih? Portofolio. Kalau yang portofolio berarti gini, kamu berinvestasi lebih di satu saham. Misalnya kayak saya punya investasi saham di BRI, kemudian di Telkom, kemudian di Unilever nih nyangkut ya, dan Medco. Nah, itu berarti saya punya beberapa saham kan. Nah, kalau misalnya ada beberapa saham, itu akan membentuk portofolio. Berarti kan nanti ada alokasinya ya untuk masing-masing saham. Nah, simpelnya ini misalnya kamu punya uang $100.000. $100.000 kamu investasinya di 2 jenis, di Alta sama Repo.
masing-masing 50.000. Berarti masing-masing 50% ya. Dari 100.000 kan 50.000. 50% di Alta, 50% di Repo. Kita pengen ngitung nih return expected-nya untuk portofolio sama standar deviasi portofolionya. Tapi lucu. Siapa ya? Kayaknya ada yang belum di-mute deh. Inayah. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, ini cara ngitung return portofolio. Tadi sama kayak yang sebelumnya. Kamu kalikan dengan probabilitas. Jadi, probabilitas tapi dalam hal ini kalau portofolio itu komposisinya. Komposisinya itu tadi kan 50% di Alta, 50% di Repo ya. Berarti itu jadi weighted-nya. Weighted-nya itu komponennya. 50% di Alta, tadi Alta berapa expected return-nya 17,4. Repo expected return-nya 1,7. Berarti tinggal kamu kali aja. Expected return Alta dikali dengan probabilitas ditambah expected return Repo dikali dengan probabilitasnya. Sorry, komponennya, bobotnya. Jadi kalau di portofolio itu kita ngomongnya bobot ya, bukan probabilitas. Sorry, tadi saya salah. Bukan bobot, bukan probabilitas tapi bobot. Bobot tadi 50% di Alta, 50% di Repo. Expected return dari Alta 17,4%. Expected return dari Repo 1,7%. Nah, kamu kali tuh masing-masing, terus kamu total, hasilnya 9,6%. Itu adalah expected return portofolio. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, nggak ada pertanyaan berarti masih bisa dipahami ya, masih mudah memang. Nah, ini salah cara lain untuk menghitung return portofolio. Tapi ini paling gampang sih udah cuma dikali sama bobot. Kalau yang ini dikali dengan probabilitas. Nih. Jadi 3% tadi yang portofolio kan ini di rata-rata dulu. Di rata-rata dulu minus 22 ditambah 28 dibagi 2. Jadi tadi 22 ditambah minus 22 ditambah 28 berapa? 6 ya. 6 bagi 2 3%. Minus 2 ditambah 12,7 berapa? Dibagi 2 6,4. 20 bagi tambah 0 20 bagi 2 10. 35 ditambah minus 10 berarti 25 bagi 2 12,5. 50 ditambah minus 20 berarti 30 bagi 2 15. Nah, ini rata-ratanya. Rata-ratanya dikali dengan probabilitas masing-masing kondisi. 3 dikali 0,1, 6,4 dikali 0,2, 10 kali 0,4, dan seterusnya. Di total hasilnya 9,6. Sama dengan ini. Terserah kamu pakai rumus ini atau mau pakai rumus ini sama. Gitu. Nah, kalau single asset tadi ada risikonya, portofolio juga ada risikonya. Cara ngitung risiko portofolio adalah ini. Jadi dari rata-rata return portofolio 3% ya, dikurangi dengan expected return-nya portofolio. Kurangi 9,6. Di pangkat 2 dikali dengan probabilitas 0,1 ditambah 6,4 dikurangi 9,6
kuadrat dikali 0,2. 6,4 tadi yang mana? Nah ini ya, 6,4 dikurangi 9,6 dikuadratin dikali dengan 0,2. Kemudian ini 10, ya ini ya, dikurangi expected return portfolio, ini dikali dengan probabilitas. Semuanya untuk semua kondisi kemudian diakar, karena rumus dari standar deviasi kan ini ya, diakar, akar dari varians. Makanya ini pangkat setengah. Kalau pangkat setengah berarti diakar. Ini semua ditotal, kemudian diakar, hasilnya 3,3%. Artinya risiko portofolio tadi yang dibentuk adalah 3,3%. Nah, coba dicek. Ketika si alta dan repo sendiri-sendiri risikonya berapa? Si alta dan repo kalau sendiri-sendiri risikonya alta 20%, repo 13,4%. Kalau sendiri-sendiri risikonya 20% sama 13,4%. Tapi ketika dia digabungkan dalam satu portofolio, risikonya berkurang. Jadi risiko portofolio jadi 3,3%. Gitu. Jadi portofolio itu memang membentuk portofolio itu bisa mengurangi risiko, bisa meminimalisir risiko. Gitu. Nah, itu tadi untuk risk and return portfolio. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, yang lain ini required rate of return, ini SML ya. Sebenarnya ini tambahan sih. Tapi yang penting tadi yang udah saya ajarin, risk and return untuk single, risk and return untuk portofolio. Menghitung risiko dan return single asset sama menghitung risk and return portofolio. Ini saya tambahan aja yang terakhir untuk hari ini mengenai beta. Beta ini adalah risiko pasar. Jadi kalau tadi kita ngitung risikonya, risiko si portofolio sendiri, Ibu maaf, saya boleh minta tolong diulang yang mengenai ini nggak, returns and rates. yang mana? Yang bagian mana? Masih slide 20 deh Bu kayaknya. Yang ini? Iya Bu, ini Bu. Yang mana yang belum dipahami? Kalau ini kan minus 22% sama 28% dari angka sebelumnya ya. Dari return masing-masing. Return masing-masing nih yang ini. 2228. Nah, dapat angka 3-nya dari mana? Dari rata-rata. Minus 22 ditambah 28 berapa? 6. Bagi 2, 3. Minus 2 ditambah 14,7 berapa? Bagi 2, 6,4. 20 tambah 0, 20 bagi 2, 10. 35 tambah minus 10, 25 bagi 2, 12,5. Ini yang dikali dengan probabilitas masing-masing. 3 dikali 0,1, 6,4 dikali 0,2, dan seterusnya dapat 9,6. Hasilnya sama dengan ini. Terserah kamu mau ngitung pakai ini atau mau pakai ini, bebas. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, ini juga caranya sama ya. Dengan rumus yang sebelumnya, tinggal dikali aja yang ini, rata-ratanya, dikurangi dengan expected return-nya, dikuadratin, dikali dengan probabilitas untuk masing-masing kondisi, kemudian dipangkat atau diakar setengah. Gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, jadi ini kalau misalnya
saham dikombinasikan itu atau dibentuk dalam satu portofolio, itu memang bisa meminimalisir risiko, tapi ada catatannya. Catatannya gimana maksudnya, Bu? Catatannya adalah kalau korelasinya itu kurang dari 1. Tapi kalau misalnya korelasinya sama dengan 1, itu berarti atau, positif 1, itu artinya penggabungan saham tadi menjadi satu portofolio itu tidak mengurangi risiko. Kenapa? Karena, kalau jadi gini, kalau saya beli saham, kenapa sih tujuannya bikin portofolio biar kalau yang satu naik, yang satu kalau yang satu turun, yang satu nggak ikutan turun, gitu. Makanya cari saham yang korelasinya apa? Negatif. Jadi kalau misalnya satu turun nih, misalnya saya punya saham perbankan, makanya kan kalau tadi kamu perhatiin, saham saya itu di sektor yang berbeda, gitu. Karena apa? Kalau misalnya di dalam satu sektor, kalau satu saham jatuh, karena satu sektor ya saham yang lain ikutan jatuh, gitu. Karena biasanya apa? Dipengaruhi oleh kondisi sektor tertentu ya. Jadi bisa jadi dampak, satu informasi itu mempengaruhi sektor secara keseluruhan, gitu. Jadi nggak cuma satu perusahaan aja. Misalnya krisis keuangan, biasanya kan akan mempengaruhi sektor-sektor keuangan secara keseluruhan ya. Makanya kalau misalnya saya beli saham Mandiri, BNI itu tidak mengurangi resiko karena keduanya akan terpengaruh ketika, krisis terjadi, dua-duanya akan turun gitu, ya rugi dong saya. Makanya, ketika membentuk satu portofolio saya pilih saham-saham yang dia berkorelasinya negatif. Berkorelasi negatif maksudnya gimana? Kalau yang satu turun, yang lain naik. Jadi yang satu turun, yang lain naik. Ini korelasinya negatif. Tapi kalau yang satu turun, yang lainnya juga turun, itu korelasinya positif. Yang satu naik ikutan, yang lain ikutan naik, itu korelasinya positif. Tapi kalau misalnya yang satu naik, yang lain turun, itu korelasinya negatif. Nah, fungsi portofolio bisa meminimalisir risiko ketika korelasi dari saham-saham yang ada di dalamnya itu adalah negatif. Gitu. Makanya kamu harus cari yang korelasinya negatif atau mendekati, negatif sempurna, mendekati negatif 1. Tapi secara umum saham itu korelasinya ada di angka ini nih, 0,65. Tapi walaupun, korelasinya tidak negatif, secara keseluruhan ini resiko bisa berkurang walaupun tidak penuh ya, tidak tereliminasi secara sempurna. Kalau mau tereliminasi resiko secara sempurna ada di sini. Tapi ini sangat tidak mungkin terjadi. Kamu bisa membentuk portofolio di mana sahamnya itu bisa berkorelasi secara sempurna negatif 1, itu nggak mungkin, gitu. Nah, risiko portofolio itu akan decrease, akan turun kalau misalnya kamu menambahkan added stocks. Will decrease because the added stocks. Jadi risiko portofolio ini akan turun kalau misalnya ada penambahan, saham. Jadi semakin banyak saham dalam satu portofolio, apalagi kalau korelasinya negatif, itu bisa mengurangi atau meminimalisir risiko secara keseluruhan. Tapi dengan catatan tadi ya, not perfectly correlated, yang tidak berkorelasi secara sempurna positif, gitu. Nah, kemudian, risiko stand-alone risk itu terdiri dari market risk dan diversifiable risk. Market risk itu adalah risiko yang tidak bisa dieliminasi, cannot be eliminated by diversification. Jadi walaupun kamu membentuk portofolio, melakukan diversifikasi, kalau market risk itu resikonya itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena dia risiko yang sifatnya akan mengenai semua sektor, tanpa terkecuali. Misalnya apa, resiko perekonomian secara global gitu ya, inflasi gitu. Nah itu tidak bisa hilang dengan, diversifikasi atau dengan pembentukan portofolio. Cuma kalau misalnya, firm specific risk, ini risiko perusahaan yang spesifik atau diversifiable risk itu bisa hilang dengan portofolio atau dengan diversifikasi, gitu. Jadi,
tadi kalau misalnya yang satu sektornya pertambangan, yang satu sektornya consumer goods, yang satu sektornya healthcare gitu. Nah, berarti kan kalau yang tambang lagi jatuh masih ada healthcare dan consumer goods ya yang masih menopang gitu loh. Jadi fungsi dari portofolio untuk meminimalisir resiko ini optimal gitu. Nah, itu adalah fungsi dari portofolio. Jadi untuk meminimalisir risiko, tapi yang sifatnya firm specific, bukan yang market risk. Karena kalau market risk, walaupun kamu membentuk portfolio secanggih apapun ya, karena ini sifatnya market risk, ini tidak bisa hilang risikonya. Cannot be eliminated by diversification. Diversification ini adalah pembentukan portofolio. Gitu. Nah, kemudian ada namanya beta. Beta itu apa? Beta itu adalah market risk. Market risk itu atau beta itu adalah resiko pasar. Nah, resiko pasar nih rumusnya ini. Tapi ini biasanya kalau beta ngitungnya pakai ini ya. Calculating beta ini pakai Excel atau pakai regresi, pakai tools ya, pakai software. Jadi beta ini mungkin saya ngajarinnya yang ini aja, yang penghitungan beta menggunakan SML. Jadi ada expected return, ada market risk. Expected return itu kan return yang diharapkan. Risk ini resiko pasar. Ada pengukuran namanya SML. SML ini adalah Security Market Line. Security Market Line ini bagian dari Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau SML ini untuk mengukur required return. Kalau tadi di awal kita belajarnya apa? Expected return. Kalau expected return berarti return yang diharapkan. Kalau ini adalah required return. Required return berarti return yang disyaratkan. Kalau return yang disyaratkan, rumusnya adalah RF ditambah RPM dikali beta. Ini adalah rumus SML atau rumus CAPM. Nanti kamu akan ketemu lagi sama CAPM ini nanti di investment. Rumus CAPM. CAPM ini CAPM ya, risk free rate ditambah risk premium dikali beta. Risk free rate ini biasanya pakai tingkat bunga deposito. Misalnya risk free rate-nya 8%. Kenapa pakai tingkat bunga deposito, Bu? Namanya aja risk free rate. Berarti return dari instrumen investasi yang bebas resiko. Risk free. Gitu. Jadi kalau di implementasinya kamu pakai tingkat bunga deposito karena dia yang risk free ya, risk free rate. Ini 8%. Risk premium itu rumusnya adalah dari risk market dikurangi risk free. Risk marketnya misalnya 15%, risk free-nya 8%, berarti risk premiumnya 15 dikurang 8% hasilnya 7%. Nah, kita coba ngitung required return ya. Dari yang contoh yang di depan tadi. Required return untuk ALTA, RM, AM Form, T-bill, dan repo. Required return-nya, RF-nya sama semuanya ya. Menghitungnya menggunakan tingkat risiko dari T-bills atau treasury bills, atau kalau di Indonesia pakai tingkat bunga deposito boleh, atau tingkat bunga surat utang Indonesia, intinya yang bebas risiko gitu. Biasanya sih pakai deposito boleh lah. Ditambah apa? RPM, rumusnya RM dikurangi RF. RM-nya 15%. Dikurangi RF. RF-nya 7%. Sama semua ya. Ini 7% semua. Dikali dengan
apa? Beta. Betanya untuk Alta 1,29, market 1, AM Form 0,68, T-bills 0, Repomen minus 0,86. Berarti langsung aja dikali dengan betanya. Ini beta Alta, betanya market ya, betanya AM Form, betanya T-bill, Treasury bill, betanya repo. Nih. Ini kan 1,29, 1, 0,68, dan seterusnya. Terus kamu dapat deh required return untuk semuanya. Gitu. Jadi ini harusnya di sini ya angkanya. 15%. Yang market 15%. Terus yang AM Form 12,8%. Ini ke enter nih ke bawah hasilnya. T-bill 8%, repo 2%. Berarti yang paling gede yang mana? Yang ini ya, Alta. Required return-nya Alta. Return yang disyaratkannya yang paling besar itu Alta. Gitu. Nah, kita bandingin nih expected return sama required return. Si Alta kan di depan tadi expected return-nya berapa Alta? Kita udah hitung di depan expected return dari Alta. Ini ya, Alta 17,4, market 15, AM Form 13, T-bill 8, Repomen 1,7. Udah kamu bandingin aja. Expected-nya ini kan, ini yang expected, ini yang required. Required return-nya 17%. Berarti ini dinilai under value. Kenapa under value? Karena return yang disyaratkannya 17,0%. Yang diekspektasikannya, return yang diharapkan 17,4%. Gitu. Berarti ini required return-nya lebih rendah kan daripada expected return. Kalau required return-nya lebih rendah daripada expected return, berarti saham itu dinilai under value. Gitu. Kalau market kan sama, jadi dia fair value. Nah, kalau AM Form required return-nya 12,8, expected return-nya 13,8, dia under value. T-bills fairly value, repo dia required return-nya 2, expected return-nya 1,7, berarti dia over value. Oke. Ini selanjutnya, misalnya kita mau menghitung beta untuk portofolio. Portofolio di mana Altanya 50%, Reponya 50%. Kita pakai bobot aja sama tadi. Betanya tadi kan bobotnya 50%. Alta 50%, Repo 50%. Beta Alta tadi berapa? Beta Alta itu 1,29. Beta Repo 0,86. Udah langsung aja dikali sama bobotnya. 50% dikali 1,29 sama 50% dikali minus 0,86. Ini adalah beta untuk portofolio yang isinya adalah saham Alta dan Repo. Kemudian kalau ini required return portofolio. Sama juga caranya pakai bobot ya 50%, 50%, tapi dikalinya bukan dengan expected return, tapi dikali dengan required return. Alta dan Repo. Required return-nya Alta berapa tadi? Required return-nya ini ya, Alta 17%, Repo 2%. Udah langsung dikali aja. 17% kali 50%, 2% dikali 50%. Hasilnya 9,5%. Atau bisa juga kamu hitung menggunakan SML, tadi Security Market Line, rumusnya risk free ditambah RPM dikali beta portofolio. Risk free-nya 8%, RPM-nya tadi 15 kurang 7% ya. Ini market dikurangi risk free 7%. Kemudian beta portofolionya kita udah dapat 0,22, langsung aja dikali 0,22 kali 7 ditambah 8, 9,6%. Ini sama nih. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Untuk risk and return sudah selesai materinya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?
Bisa dipahami nggak sampai di sini? Materi risk and return ini gampang banget. Untuk risk and return belajarnya dari ini aja, dari bukunya Brigham. Jadi saya udah pakai bukunya Brigham, bukunya Titman, bukunya Gitman, berganti-ganti tiap kelas saya coba. Kadang emang pakai bukunya Titman ini enak banget penjelasannya, tapi kadang-kadang ada typo di sana sini yang jadi miss, bikin bikin kamu malah jadi nggak paham gitu. Jadi untuk risk and return ini kamu pakai buku ini aja, bukunya Brigham. Ini nanti akan saya kasih di WA group biar kamu bisa pelajari untuk risk and return ini pakai buku ini. Pakai bukunya Brigham. Kalau pakai bukunya Titman tadi banyak error ya. Jadi nanti kamu malah bingung lagi, malah nggak bisa ngerjain soal. Kalau bukunya Titman emang enak. Yang kemarin time value of money itu ngajarinnya enak tuh. Tapi kalau misalnya kamu mau coba pakai bukunya Titman, silahkan. Pakai bukunya Brigham, silahkan. Yang lebih mudah kamu pahami aja. Intinya tuh sama pasti. Penghitungan risk and return tuh sama. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Kita masih ada satu pertemuan lagi untuk bahas valuasi obligasi. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ya, baik. Saya Giovanni izin bertanya, Bu. Tentang materi yang tadi ya, Bu. Kan kalau Iya. misalnya portofolio kita berbagai sektor ya, Bu. Dengan menganut prinsip yang tadi tuh negatif ya, Bu. Sementara sektor tambang setahu saya itu kan bergantung pada harga dunia ya, Bu ya. Ataupun Unilever, Bu, yang terus koreksi harga yang belum nemu book value-nya sampai sekarang. Bahkan kalau saya analisis secara pribadi, PBV 12 tahun terakhirnya itu 45 sampai 50. Bahkan PBV saat ini pun 35, Bu. Berbeda dengan sektor perbankan yang selalu ngerangkak naik pelan-pelan. Apakah prinsip tadi dapat selalu berlaku, Bu? Itu saja, Iya. Bu. Jadi memang kalau secara ini tuh pakai logikanya bisa difahami ya bahwa kalau kita mau membentuk portofolio, jangan saham-saham itu yang korelasinya positif. Korelasinya positif itu biasanya adalah sektor-sektor yang perusahaan-perusahaan yang ada di satu sektor. Perusahaan yang ada di satu sektor itu berarti kan dia kalau sektor tersebut terkena imbas tertentu, semuanya akan kena gitu. Maksudnya misalnya yang terpengaruh sama harga minyak dunia tuh sektor apa aja sih? Nah, ketika harga minyak dunia mahal naik gitu ya, maka sektor-sektor tertentu ini akan terkena imbasnya. Misalnya biaya produksinya, beban operasionalnya jadi bertambah gitu kan. Nah, sektor-sektor ini itu yang korelasinya positif berarti gitu karena kalau yang lain naik, yang sektor maksudnya sektor ini dalam satu perusahaan yang ada di sektor ini, kalau satu perusahaan ini naik, yang lain juga akan naik. Tapi kalau misalnya yang satu turun, yang lain juga ikutan turun. Nah, kalau misalnya turun dua-duanya kan kerugian kamu kan jadi makin besar ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi tambang ya. Tambang itu kan banyak ya perusahaannya. Maksud dari korelasi di sini adalah perusahaan-perusahaan tambang tadi, kalau misalnya kamu beli sektor tambang, semuanya kamu beli itu sektor tambang, maka apapun yang mengenai sektor tambang, perusahaan yang ada di dalam portofolio kamu, di mana perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang, dia akan terkena imbasnya. Semuanya jadi jatuh gitu harganya. Kalau sektor tersebut kena isu tertentu atau terimbas dari peristiwa tertentu gitu. Makanya kan kalau di saham itu ada prinsip don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh telur kamu di satu keranjang yang sama semuanya. Misalnya kamu beli telur nih. Nah, kamu taruh di keranjang. Keranjang itu diibaratkan sebagai portofolio. Ketika keranjang itu jatuh,
telur kamu kan pecah semua kan, gitu. Sama juga misalnya investasi saham. Ketika kamu berinvestasi di sektor yang sama, misalnya kamu beli sahamnya BCA, Mandiri, BNI, BRI, itu sektor perbankan semua ya. Sektor perbankan semua yang sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian. Nah, kalau misalnya sektor tersebut, maksudnya kondisi perekonomian lagi nggak stabil, ini saham-saham terpengaruh semua karena dia ada di sektor yang sama. Tapi kalau misalnya kamu beli saham yang ada di sektor yang berbeda perusahaannya, misalnya yang satu di teknologi, yang satu di healthcare, yang satu di consumer, yang satu di manufacture, yang satu di keuangan, sektor keuangan misalnya di asuransi atau di perbankan. Nah, pas lagi krisis mungkin yang terkena imbas yang besar semua akan terkena imbas. Cuma yang akan paling terimbas itu adalah sektor keuangan gitu kan. Nah, kalau kamu pegangnya sektor keuangan semua habis duit kamu. Tapi kalau misalnya kamu pegang juga di tambang, kamu pegang juga di sektor-sektor yang defensif, sektor-sektor yang dia tuh tahan terhadap kondisi perekonomian. Contohnya sektor-sektor yang berkaitan dengan makanan, misalnya Mayora, gitu. Karena kamu walaupun krisis kan kamu tetap makan, gitu. Bisa dipahami nggak, Gio? Baik Ibu, paham. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti materi untuk risk and return ini selesai. Jadi masih ada satu materi lagi terakhir untuk UTS yaitu valuasi obligasi. Jadi mungkin minggu depan hari Selasa itu pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS ya. UTS-nya minggu depan lagi. Jadi bukan minggu depan tapi minggu depannya lagi karena masih ada satu pertemuan yang kita belum ujian yaitu belum saya ajarin yaitu valuasi obligasi. Saya mau menyelesaikan semua materi dulu, jelasin semua materi dulu baru UTS di minggu depannya lagi. Jadi kita minggu depan UTS adalah di UTS manajemen keuangan adalah di tanggal 24 Oktober. Jadi untuk semua kelas ya, baik kelasnya Asti, kelasnya Benito, maupun kelasnya Catherine, ujian manajemen keuangan adalah di tanggal 24 secara offline. Nanti ujiannya sendiri-sendiri, kelasnya nanti minta tolong coba cariin kelas yang kosong ya. Tidak digabung semua kelas sendiri-sendiri. Nanti ujiannya offline, karena ujian online juga nggak mungkin. Minggu depan tanggal 17 itu materi terakhir yang saya jelaskan mengenai valuasi obligasi. Oke? Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya akhiri? Atau kalau misalnya ada yang mau besok, nggak apa-apa. Saya besok mau kok ngajar untuk bayar utang. Tapi kalau misalnya nggak mau hari Selasa depan juga nggak apa-apa. Intinya saya harus menyelesaikan materi sampai sebelum, berdasarkan silabus sampai sebelum UTS. Untuk materi yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, Catherine? Kenapa ya hasil recordnya hanya kelihatan di kelasnya Benito saja, Bu? Di Teams-nya, di kelas saya dan kelas manajemen C nggak ada, Bu. Iya, karena kan di MS Teams ini kemarin tergantung. Jadi misalnya kayak ini nih, ini manajemen keuangan pakai kelasnya siapa? Folder kelasnya siapa? Maka
recording filenya ada di kelas itu, gitu. Jadi kelas di MS Teams-nya kan beda kan, untuk kelasnya Catherine sama kelasnya Benito sama kelasnya Asti ini beda-beda kelompok kelas di MS Teams-nya. Nah, saya recording filenya akan tergantung di kelas mana saya pakai jadwalnya, gitu. Jadi saya Tapi Bu, lagi kalau pakai misalkan kelasnya yang di record itu kelas saya gimana? Hah? Kalau misalkan yang record kemarin kelas saya, terus masuknya tetap ke kelas Benito juga, Bu? Iya, karena kemarin saya bukanya di kelasnya Benito. Jadi foldernya masuk ke rekamannya ke kelasnya Benito, walaupun yang pas recording kamu yang record. Tapi karena kelasnya awalnya dibukanya di Benito, makanya ada di Benito. Nah, kalau yang ini kayaknya kelasnya di recordnya ada di manajemen keuangan yang 119 yang Selasa jam 8. Selasa jam 8 kelasnya siapa tuh? Kelasnya Catherine ya. Berarti harusnya recording file yang ini ada di kamu nih. Ini memang harus dijadiin satu ya, karena kemarin memang saya kadang pakai kelasnya Benito, MS Teams-nya kadang pakai kelasnya Asti, kadang pakai kelasnya si Catherine gitu. Jadi memang harus disatukan dulu. Nanti saya kirim aja semuanya. Materi-materi, maksudnya recording filenya saya kirim aja. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tapi dari materi yang tadi, ada yang masih bingung nggak? Kan kalau materinya ini cuma kali bagi akar pangkat aja sih. Nggak susah ya. Ibu, saya mau nanya. Ya, silahkan. Jadi kan dari yang Ibu ajarin tadi, berarti sebenarnya kita itu cuma perlu pahamin semua rumus-rumusnya aja kan ya, Bu? Jadi kalau misalnya kayak nilai betanya kayak gitu-gitu, sebenarnya udah dicantumin di soalnya gitu. Iya, yang udah dicantumin di soalnya itu pasti yang ini nih, yang apa namanya, probabilitasnya pasti udah dikasih tahu. Terus nilai-nilai ininya bisa jadi udah dikasih tahu, bisa jadi juga belum. Tapi kalau belum, rumusnya adalah yang saya ajarin di awal tadi. Misalnya Alta nih, Alta dapat return kayak gini dari mana rumusnya? Dari price yang ending, price yang di akhir dikurangi price pas awal beli, ini price pas jual, ini price pas beli dibagi price pas beli. Atau price pas ending dikurangi price pas beginning dibagi price pas beginning. Jadi pas jual dikurangi pas beli dibagi pas beli atau pas ending dikurangi beginning dibagi beginning. Ini returnnya. Dapat angka ini. Tapi kalaupun biasanya sih udah langsung ada angka ini ya. Karena untuk nyari, maksudnya soalnya kan ada banyak, nggak mungkin kayak beginian juga. Saya minta kalian untuk cari juga nanti text time dapatnya. Ininya biasanya udah saya kasih, tapi kalaupun belum dikasih atau kalian nanti pada prakteknya kamu nyari sendiri return rumusnya gini. Ini buat skripsi misalnya kamu nyari return saham rumusnya gini. Return di akhir, return di misalnya mau nyari return tahunan. Berarti harga saham di akhir dikurangi harga saham di awal dibagi harga saham awal. Berarti yang untuk probability itu bentuknya desimal ya, Bu, bukan persen. Ini kalau di percentage juga bisa. Ini kan 0,1 10%, 20%, 40%, 20%, 10%. Sama aja. Mau kamu pakai persentase atau mau pakai desimal, yang penting kamu ngerti ngaliinnya aja.
Atau nanti kamu kan boleh pakai kalkulator pas ngitung. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi angka yang pasti akan diberikan, yang kamu tinggal hitung adalah angka ini, probabilitas, terus angka returnnya, terus ini kamu nyari nih, ini kamu pasti nyari, ini nyari, ini kamu cari kan dari angka ini ya, terus ini nyari, ini juga nyari ya, koefisiennya, yang kalau ini pasti dikasih tahu. Komposisinya berapa persen, ini komposisinya berapa persen, itu ada di soal. Misalnya, kamu punya duit 1 juta. 1 juta. Kalau kamu taruh di Alta 600, di Repo 400. Berarti kan bobotnya bukan 0,5 dong. Ini 0,6, ini 0,4. Nanti disesuaikan aja di soal. Kamu dikasih duit sama orang tua kamu investasiin di saham. Kamu dikasih duit 1 juta dolar, kamu investasiin di Unilever misalnya 800 ribu, di Bank Mandiri 200 ribu, berarti 0,8 sama 0,2 bobotnya. Atau mau dibagi 3 ya, dibagi 3 aja. Tinggal dibagi 3, masing-masing bobotnya berapa. Nah, ini nih yang kamu nyari nih, bobotnya dicari. Ini juga dicari. Probability-nya pasti dikasih tahu. Ini dicari. Ini kan tinggal pakai rata-rata. Terus yang ini juga pasti dikasih tahu yang nilai nilai beta. Ini beta, risiko betanya ini dikasih tahu. Ini tinggal kamu cari aja yang ini. Required rate of return, terus beta portofolio, return portofolio. Udah. Gampang kan? Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Bisa dipahami? Ini tadinya saya mau jelasin sama valuasi obligasi ya. Cuma valuasi obligasi ini susah. Jadi kalau misalnya sekarang takutnya nggak optimal ya. Kalian udah belajar dari pagi, takutnya meledak gitu. Malah nggak masuk materi untuk valuasi obligasi. Jadi saya pilih hari Selasa pagi, nanti saya jelasin lagi valuasi obligasi. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh WA saya, atau mau telepon, atau mau ketemu sama saya di kampus, silahkan. Mau nanya materi, saya jelasin. Silahkan belajar mandiri lagi, mengulang lagi materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya end meeting ya.